Tapi benar ya, maksudku aku nanya tadi ya. Sesimpel aku nanya, orang percaya nggak kok S2? Enggak. Tuh. Kamu lupa apa makanya? Yuk pulang yuk. Udah kelar. Gak ada yang percaya. Percaya dong. Ya dengan adanya YouTube ini orang bakal percaya. Benar, benar. Kopi lagi. Boleh. Wow, wow, wow. Kalau 1,5 gimana Bang? Wah. Ini menambah tidak percayaan, Pak. Kalau kita memang Mau naik dulu ya. Ternyata emang ya, nyata maksud, kayak gini. ya maksudnya gini, orang tuh kalau orang tuh bisa nerima nggak kalau seandainya obrolan itu yang ada di tongkrongan yang lebih banyak kayak bahas ngejelasin kayak wow wow wow, tapi isinya bukan wow wow wow, gitu lah. Tapi benar sih, maksudku tuh ada beberapa orang kayak kau S2 kayak kau S2 itu kayak Contohnya gini lah, ada temenku gitu, dia udah lama nggak ketemu karena emang dia lulus duluan. Sibuk apa kamu Bah katanya? oh sumpah. Wow. Wow. Nggak ada, baru ketemu tuh kemarin. Kau ngapain di Jogja terus Bah katanya? Padahal aku tuh sering bikin snapgram aku lagi kuliah gitu. Jadi di mata dia tuh orang barbar kayak aku mana bisa sih S2. Pas tanya aku loh lanjut kuliah, nggak percaya dia. Jadi setahu dia tuh aku ya belum lulus dari S1. Oh, Kayak gitu. Oke. Bentar. Kita kan tadi langsung lanjut S2. Backgroundnya Biba S1. Bentar. Kau lu kenalin siapa sih nama aslimu? Angel. Angel. Oke, kita pengen aja Angel. Oh. Udah lama gak jual bakso. Murah. Wow. Kan. Ya. Tapi nama asli Nama asli Nur Habibah Sabandia. Nur Habibah. Sabandia. Mau tahu artinya nggak? Apa tuh? Nur itu cahaya. Oh ya, Nur. Habibah itu kekasih perempuan. Apa? Perempuan. Kekasih perempuan. Kekasih perempuan. Jadi Nur Habibah itu Kita nggak ada. kekasih perempuan yang bercahaya. Yang Sabandia? Sabandia itu aku lahir di bulan Syakban. Sepupunya itu. Bisa sambil. Aku dibahas sebagian gitu, kelebihan. Wow. Habibah. Kalau dia itu sebenarnya namaku Dian bukan dia. Bentar, Dian Sabandia. Sabandia. Entah Sabandian karena dari Apa? kecil tuh aku dipanggilnya Dian kalau di Bandung. Kalau di tempat, kalau di rumah nih. Cuman aku nyari namaku di kepanjangan itu nggak ada nama Dian, adanya dia. Aku juga sama sih. Udah di sini sih kayak arti nama aku apa? Emang nama punya arti? Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu? Ya, gua. Ya kayak keren gitu bang. Oke. Aku aja lah. Aku juga nggak tahu ya nama asli. Nama aku nggak penting lah. Sering gitu. Nama aku nggak penting lah. Tapi alhamdulillah sekarang ada tambahan nama. Jadi Nur Habibah Sabandia, sarjana seni. Nah, si singkat SSN. Wow. Boleh. Nah, jadi sekarang namanya udah ada gelar ya. Ada gelar. Dan akan ada gelar baru lagi, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya. SSN itu buat S1. S1. Kalau S2 Mukla itu apa? MPD. MPD. Karena aku loncat jurusan. Gua sama Bimo bilang aku kamu tuh kayak geli gitu loh, mau. Itu kebiasaan. Hah? Kebiasaan dulu. Jadi aku kamu gitu. Kau. Kita kan dulu. Enggak, Kak. Dia kan kau gitu. Kalau sekarang gue lu gitu boleh gak sih? Boleh. Tapi entar, kan tadi wow. Nungguin loh kadang. Jadi gini, Bang. Apa namanya? Kau kan kuliah nih. Udah kelar S1. Ambil jurusan seni. Nah, kalau ngomongin seni lagi nih. Kan banyak orang tuh berseni itu ternyata ada kuliahnya. Kau kuliah seni bagi apa, jurusan apa tuh? Tari. Tari. Iya. Oke, tari. Ke Ina sendiri apa memang gimana? Satu tari. Panjang nih kalau diceritain dari awal tuh sebenarnya enggak. Kalau kami pulang bisa. Oh, ngomong sendiri. Bisa sampai 7 hari di sini. Wow. Enggak.
Jadi awalnya tuh emang basicku itu lebih ke laki-laki tomboy. Cewek tomboy Bang. Bukan, maksudnya lebih ke suka aku tuh sebagai laki-laki gitu. Oh, lebih kayak penampilan, Ah, perilaku gitu. Aku mendirikan bahwa aku tuh laki-laki perempuan. Oh. Karena dari kecil itu Masih mungkin kecil. karena dari cucu pertama sampai cucu keempat itu perempuan semua. Kau termasuk Dari ayah dan dari ibu tuh semua perempuan gitu. Nah, pas aku masih di kandungan itu yang diharapkan dari kedua nenek kakek ini laki-laki. Oh iya. Dan akhirnya keluar perempuan lagi tuh aku tuh. Jadi mereka tuh mengajarkan aku tuh laki-laki gitu. Dari kakekku ngajarin aku nyekolahin aku sepak bola, terus motor balap gitu. Oh, oke. Tapi akhirnya karena kakekku kan basicnya juga dia dulu pencaksilat ya. Jadi dari kecil diajarin pencaksilat. Nah, akhirnya jiwa seninya itu awalnya dari pencaksilat itu. Oh, malah dari kukira kan gini maksudnya ada yang background keluarga malah memang kayak Seniman pemusik, Oh, nggak ada. ada penari atau ada pelukis atau segala macam. Tidak ada. Berarti pure dari malah dari silat ya. Dari silat. Silat kan malah juga ada Tariannya kayak semacam tarian. apa? Ibing namanya. Apa namanya? Ibing itu apa? Ibing itu penari. Jadi tapi kalau untuk pencaksilat itu namanya ibing. Oh. Jadi ngibing dia tuh ngibing itu dalam bahasa Sunda. Ngibing gitu. Nah, jadi biasanya kan orang tahu pencaksilat tuh bela diri gitu. Sama nggak? Ngibing. Ngibing Ngibing sebenarnya. itu sama nggak? Kalau karate itu kata. Sama nggak? Kalau aku kalau karate setahu kan dia cuma menggerakkan gerak-gerak bela diri gitu. Beda dengan ibing. Kalau ibing itu kalau di karate itu setahuku dia itu lebih bergerak tapi menggunakan alunan gerakannya. Jadi nggak patah-patah. Tapi kalau ibing penca itu dia ngikutin alunan musik. Jadi emang dikendangin, emang ada alat musiknya gitu. Oh, oke. Berarti ngambil kuliah di Santari dengan ada punya background juga. Basicnya dari basicnya. pencaksilat. Oke. Tapi menurutmu kan itu meloncat jauh nggak? Apa memang tidak terlalu jauh tuh dari ibing tadi sama jurusan yang kau ambil tari? Enggak, lebih tepatnya enggak sih, karena kan di kampungku sendiri itu kan ada namanya tarian tradisionalnya jaipongan. Nah, jaipongan itu adalah terbentuknya jaipongan itu ada kesatuan dari ketuk tilu dan pencaksilat. Jadi satu dan lahirlah jaipongan. Oh. Jadi si jaipongan ini tuh memang ada pencaksilatnya juga, ada ketuk tilunya juga. Ketuk tilu. Iya. Oke, ketuk tilu. Oke. Nah, Ketuk 3 kali. Bener nggak? Ketuk. Wow. Wow. Ketuk 3 kali bisa sih. Kalau bahasa Indonesianya bisa bilang ketuk 3 kali, tapi artinya bukan ketuk, bukan 3 kali. bukan mengetuk 3 kali gitu. Ketuk tilu itu tuh dia genre musik, genre tarian. Jadi dia itu berkembangnya di masyarakat pesisir, pegunungan. Biasanya orang-orang yang sering kayak pesta rakyat. Nah, itu dari namanya ketuk tilu. Nah, dari situlah berkembangnya ketuk tilu dengan pencaksilat disatukan menjadi jaipongan. Jaipongan. Tapi aku kalau masih SD lah, yang tahu tari itu ada tari jaipong, tari piring, tari saman, tari kalau Betawi itu sama Betawi. Betawi ya? Yang Betawi banyak. Nah itu sih karena mungkin banyak sejarah juga, maksudnya kayak karena SD kan itu tuh tari-tari yang terkenal tuh dulu, tari piring apalagi tuh kayak gitu segala macam. Kalau kau ngambil jurusan Wow. ya, kalau kau ngambil jurusan tari itu pure dari diri sendiri, apakah ada misalnya requestan dari para tetangga? Enggak, lebih tepat. Biasanya orang tua. Iya. Iya, orang tua pun tetanggaku. Karena Iya, di iya. kamar orang tua aku tetangga kan. Oh, kamar pertama. Wow. Wow. Enggak sih, lebih tepatnya pelarian. Oh, jadi pelarian. Jadi bentar. Oke, terus? Jadi dulu itu sempat aku masuk Popda, Popwil deh. Belum masuk ke Popda, itu pencaksilat. Dari perguruan aku yang aku ikutin itu kalah. Jadi karena mungkin mentalku tuh mental menang gitu. Jadi gak pernah dikasih kalah. Sekalinya dikasih kalah tuh down gitu, bener-bener down. Nah, sekalinya kan awalnya dari per sekolah, terus naik lagi per kecamatan, terus sampai ke Popwil wilayah. Nah, di wilayah itu tuh kalah karena ya mentalnya
nggak dikasih mental kalah gitu. Dari awal udah dikasih mental menang, sekalinya dikasih kalah tuh nggak mau berusaha lagi. Kayak kaget gitu. Anjir kok kalah gitu. Yang padahal udah maksimal gitu. Nah, memang itu kesalahannya juga bukan gimana ya? Karena tidak sebanding gitu loh lawannya. Karena kan dulu memang badanku kan emang udah segini dari dulu. Nah, jadi SMP itu buat badan aku dulu itu lawannya udah SMA. Berarti pas lomba ada kelas-kelasnya juga? Ada, aku tuh kehitung kelas H. Dan biasanya kalau SMP itu kan kelas A, B, C, sampai D gitu. Dari selanjutnya itu biasanya kelas SMA sampai akhir ada namanya kelas bebas. Kelas bebas itu dia tidak menentukan umur. Nah, aku tuh masuk kelas H dan itu kelas-kelas yang udah SMA gitu. Nah, di situ kalahnya karena ya mungkin dia juga lebih senior dari aku. Jadi ya udah. Nah, di situ aku udah ngedon nggak mau silat lagi. Akhirnya lihat temenku dia nari. Awalnya ada tuh di Jawa Barat tuh tari merak namanya. Kayak gimana? Tari merak. Jadi dia kostumnya bagus kayak burung merak itu. Terbang nggak? Wow. Ya gitu, terus kok kayak kerennya dia gitu. Terus coba aja lah ikut nari. Ternyata sama gurunya tuh langsung, kamu bisa kok nari gitu. Terus diajakin lomba nari. Lomba nari. Cuman emang nggak dan dari nari itu nggak pernah dikasih menang. Nggak pernah dikasih menang, jadi kayak aku harus bisa. Nah, mungkin karena di situ. Kalau di silat kan aku nggak dikasih mental kalah, jadi sekalinya kalah itu langsung mundur. Nah, kalau di tari tuh malah sampai detik ini nggak pernah dikasih menang. Gitu. Tapi kalau sekarang dengan kau sebelum kuliah udah ke lomba nari, terus kuliah juga ambil S1 tari. SMA juga tari. Bisa dikatakan kau sekarang seorang penari nggak? Kalau untuk dikatakan penari, iya penari. Cuman kan sekarang orang memandang penari itu dari fisik. Jadi iya. Kalau menurutku ya, karena yang nggak tahu ya, karena orang menilai itu masa penari gendut sih. Kamu beneran bisa nari? Beberapa orang pasti ngomong kayak gitu. Serius kamu jurusan tari? Sampai aku itu di kuliah itu aktif di BEM. Dan aku kenal banyak orang gitu. Dan orang-orang itu yang kenal aku taunya aku anak teater bukan anak tari. Karena melihat dari fisikku. Serius kamu anak tari? Kayak gitu aja ngomongnya. Ya udah. Jadi aku menganggap kayak aku penari, tapi belum tentu orang menganggapku aku penari. Berarti responnya mereka kayak apa? Gitu. Ada jeng-jeng gitu. Wah, gitu ya. Langsung kayak di close up gitu. Wah. Gitu. Ya gitu. Tapi aku juga pernah dengar kita ngobrol beberapa di waktu lalu ya. Kayak penari kok lihat Fisik. Padahal kan coba nari bang, satu gerakan. Ya. Geter tuh semua. Wow. Iya sih. Sawan nanti kamu. Iya. Mau ngomong lah. Enggak udah pernah jawab. Enggak. Jo. Nah, itu boleh. Nah, dari background pendidikan apa ya, juga ikut beberapa dulu tuh kelas apa komunitas apa depoan apa kalau yang di Bandung waktu ikut nari-nari gitu. Itu sanggar namanya. Sanggar. Sanggar tari itu punyanya siapa ya dulu? Bu Nina apa ya? Tapi aku tuh kenapa mau kayak percaya diri nari? Itu Bu Nina itu gendut banget juga. Tapi dia bagus narinya dan dia diakui se-Jawa Barat bahwa dia tuh penari. Nah, aku tuh kayak percaya diri tuh kayak Bu Nina juga bisa sampai dia diakuin banyak orang gitu. Tapi cuman makin kesini kayak percaya dirinya hilang, terus lebih ke insecure kayak gitu. Apa namanya? Sebenarnya untuk nari ya, lebih ke fisik nih. Ada standarnya untuk menjadi penari. Sampai maksudnya kayak Enggak, kalau menurutku memandang fisik itu. standar penari itu enggak ada ya. Yang namanya penari itu kan kita, yang penting kita bisa menari itu kita panggil penari gitu. Kalau menurutku ya, kalau standar penari misalkan harus cantik, body goals gitu, berarti orang-orang yang maaf nih ya, kayak orang cacat kan sekarang banyak tuh orang yang nggak punya kaki tapi dia bisa nari di kursi roda. Kalau memang ada
kriteria yang seperti itu mereka bukan penari dong. Padahal mereka bisa menari. Kalau menurutku nggak ada sih. Cuman mungkin ya karena zaman sih ya kalau sekarang lebih ke kayak lebih yang cantik-cantik dulu lah, kalau skill belakangan, yang penting punya muka sama body, mungkin kayak gitu kalau sekarang. Kita juga tidak bisa menyamaratakan Ya. kan semua orang punya passionnya masing-masing, punya role modelnya juga masing-masing. Nggak semua kayak memiliki anugerah wajah yang bagus, tubuh yang bagus, bisa jadi penari, ataupun orang yang dianugerahkan juga kelebihan yang tidak mempunyai postur tubuh yang lengkap juga tidak bisa dikatakan nggak bisa jadi penari. Iya. Ya. Tapi berarti tubuh ataupun paras tidak menentukan orang itu, maksudnya tidak menentukan bahwa orang tidak bisa menari. Tidak bisa menari. Semua orang bisa jadi penari. Kan juga ada kan tarian yang di daerah waktu itu yang menari sama orang udah meninggal tuh udah mati. Yang udah meninggal. Maksudnya yang Di bawah papan. di Petinya dibawa joget-jogetin. itu yang waktu sebelum meninggal tuh, terus ada tuh daerah mana aku lupa, jadi kayak pemeriksaan lagi mayatnya tuh kayak di jinjing gitu loh, terus diajak menari. Oh gitu. itu lebih biasanya di Toraja nggak sih? Toraja Yang di yang Sulawesi ya. Yang lupa. Itu Yang kan dia harus kabin. potong-potong kerbau juga kan kayak gitu. Oh ya, nanti kita cek lah. Kan kalau yang nggak tahu juga cari sendiri juga. Saya komen sih. Komen di tembok sih, di mural. Di sini ya, Pak. Biar bisa dicat sama pemerintah. Oh, wow dari ya. Siapa sih wow dari itu? Tapi seru kayaknya untuk selanjutnya. Iya kan? Thank you, Pak ya. Iya. Wow. Tapi jadi apa ya? Berarti gini, kau kan udah sampai step apa ya? Lumayan. Pernah berontak nggak ketika ditanya yang masalah postur tubuh ya, kok orang nggak percaya gitu? Kau pernah berontak kayak apa gitu? Oh, kalau Maksudnya kayak secara entah di dalam diri atau di luar diri atau entah mana gitu? pernah sih, pernah. Jadi satu kutip. Wow. Nanti kali. Pernah berontak? Enggak, berontak enggak, tapi aku membuktikan gitu. Nah itu sih. Jadi dulu tuh ada yang namanya di sini ada komunitas di Jogja. Itu tuh kayak buat siapapun boleh berkarya. Siapapun boleh berkarya, silahkan gitu. Nah aku kayak mau membuktikan ya, aku nih bisa gitu nari gitu. Meskipun di pandangan kalian penari kok gendut sih gitu. Aku bisa. Akhirnya aku di situ nih bikin satu karya barengan temanku yang badannya sama. Jadi aku dengan orang-orang yang badannya sama kayak aku gitu, orang-orang gendut. Awalnya sih sempet kayak enggak ada. Soalnya kayak yang daftar di pas barengan di seasonnya aku itu orang-orang hebat semua. Di Jogja tuh orang-orang yang udah punya nama, kayak kayak udah turun lagi kayak enggak ada. Nah tapi temenku yang satu ini yang sama kayak aku, dia percaya dirinya tinggi. Nah sempet insecure tuh sama dia itu gara-gara dia berani padahal badannya lebih dari aku. Dia percaya dan akhirnya dia itu di Jogja itu dapat penghargaan penari apa gitu. Dia di luaran menari tanpa pakaian, jadi cuma sempak sama BH dan dia nari dengan tangan dia. Terus dia kayak memaknai kayak tubuh langsing itu bukan segalanya gitu. Jadi dia tuh ngasih tahu kalau penari badan seperti itu juga bisa nari gitu. Nah dari situ aku kayak ketampar gitu sama dia. Akhirnya aku ajakin dia, mau nggak ikut di karyaku ini. Akhirnya nah dia mau, kita berdua bikin lah. Tapi ya yang bikin aku, dia yang ikut di dalam karyanya itu. Proses. Jadi kita nari berdua sama dia, namanya Iwanita. Itu dia badannya juga sama, gede gitu. Nah dari situ bikin, akhirnya di situ ada orang-orang kayak, oh lu bisa juga ya Bah, keren lu Bah, kalian keren kayak gitu. Akhirnya kayak kadang dikit-dikit tuh kayak ada wah anjir gitu kayak rasa kepercayaan diri yang muncul. Gitu. Tapi ada juga yang bikin jatuh tuh pasti ada itu kayak coba deh Bah, kecilin lagi kayak hal-hal kayak gitu kayak
coba dikit lagi kecilin pasti bagus kayak gitu. Cuman kayak orang tuh pernah nggak sih ngerasain kayak orang kayak kita gitu, kayak dia tuh nggak gampang yang lu ucapin gitu kan, kayak dikit lagi bah kayak keren, tapi di mana kita mencoba untuk apa yang dia katakan, ada aja yang ngomong kayak lu kenapa sih nggak percaya sama diri lu gitu. Jadi kadang-kadang ada omongan yang beda kayak gitu. Ya udah di situ tuh kayak bisa nggak ya aku jadi penari gitu tuh, penari gitu. Karena memang di rumah gitu orang tua yang awalnya aku anak nakal aur-auran gitu, kayak oh sekarang anakku bisa nari gitu. Ya itu tuh pengen jadi pembuktian gitu loh ke orang tua aku. Tapi setelah dipikir-pikir aku memang nggak bisa jadi penari, tapi aku bisa jadi koreografer gitu. Jadi di situ kayak aku bisa oke, orang nggak mandang aku penari tapi aku bisa jadi koreografer. Berarti yang itu yang ciptain pola tariannya. Yang menciptakan tariannya itu ya. Oh, oke. Gitu. Jadi berontakannya di situ. Nah dari situ memang aku udah nggak pernah nari-nari lagi. Cuman aku bikin tarian. Gitu. Jadi ya udah cara berontaknya gitu. Orang menilai kayak, alah masa sih si Bibah kayak gitu nari. Cuman ada beberapa cutting tuh kayak percaya sama aku. Aku tuh butuh loh badan-badan kayak kamu. Jadi kadang aku pernah dibawa sampai ke Kaltim. Itu gara-gara proses itu. Jadi dari situ tuh aku kayak ya udah lu gak usah insecure sama orang-orang kayak orang-orang kayak kamu tuh juga banyak dicari kok gitu. Ya udah akhirnya bisa aku ikut lomba di KJ dulu, terus di Unpad Bandung itu udah pernah. Jadi kayak udah yang penting apa yang sekarang di depanmu itu ikutin aja. Jadi ya namanya lagi jalan kan pasti ada aja lubang kayak gitu atau ya udah, tapi ya biasa aja. Terus apa ya? Menurut kau momen selama kau tahu itu tarian sampai kau berjur di dalamnya proses tarian itu, atau ya kita bisa dikatakan penari. Momen paling best dalam hidup kau tuh di mananya sih waktu jadi penari? Waktu jadi penari apa koreografer? Kayak dari penarinya itu. Kalau jadi penari itu momen apa gitu? momen the best jadi penari itu saat aku koreo 3 itu diisi. Itu aku nunjukin sama orang kayak basic aku kan ya cuman pencak silat gitu, pencak silat. Tapi aku bisa nih jaipongan. Nah aku ciptain satu karya jaipongan, full jaipongan. Dan di situ aku nari full, nggak ada berhentinya. Selama 10 menit aku nari terus. Nggak ada maksudnya kan biasanya ada keluar terus masuk penari lain gitu. Enggak, itu aku buktiin sama semua orang itu. Aku selama 10 menit aku di atas panggung. Tuh. Dan kebanggaan yang jadi koreografer itu pas waktu TA, tugas akhir. Nah, di situ aku buktiin meskipun orang banyak kayak kurang mbak, kurang gini, tapi aku puas karena yang menilai itu tuh orang-orang yang menurutku orang-orang yang paham apa dengan karya, bukan orang-orang yang sok-sokan menilai karya orang gitu, tapi otaknya kosong atau kepalanya kosong gitu. Aku menerima orang kasih masukan atau kritik saran itu menerima, cuman aku serapnya yang orang-orang yang oh ini aku serap gitu, ini kalau yang bikin aku down ya aku buang aja lah gitu. Kayak ngapain sih lu ngabisin duit orang tua dengan karya segitu kayak tapi lu bisa gak sih kayak gua gitu. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu menurutku ya harus dikasarin, tapi duit orang tua aku mampu ya. Kadang-kadang aku pengen ngomong kayak gitu. Ya sih, jadi kan ngapain sih lu ngabisin duit orang tua tapi karya gitu, tapi duit orang tua aku mampu ya, kayaknya lebih dari ini juga masih mampu. Iya sih. Kadang-kadang apa ya? Iya, kan. Apa menyamakan isi kantong kita dengan kantong orang lain? Iya. Jadi kayak misalnya, kau ngapain sih kayak ngabisin duit sebanyak gitu? Ya kita nggak bisa matikan juga. Menurut dia kan belum tentu, karena mungkin ya untuk hasil yang maksimal, performa yang maksimal kan memang tidak sedikit pengorbanan, baik biaya, tenaga, pikiran juga kan. Jadi tidak bisa menghabis satu segmentasi dengan uang itu. Itu belum pas aja. Tapi nggak apa-apa sih, orang-orang seperti itu tuh kan memang bikin kita down. Kalau aku sih
yang namanya hidup memang kita kadang-kadang harus mundur satu langkah buat loncat lebih tinggi gitu kan. Oh. Jadi kayak orang itu bisa jatuhin aku, tapi aku bisa di atasnya dia. Kayak gitu. Karena kita langsung merancang-ancang, mundur lari. Lari. Jungkang nggak? Kalau enggak ini Wow. Tapi ya balik apa ya? Balik terus ya? Enggak. Balik terus. apanya? Omongannya. Iya. Ya. Tapi aku paling kena tadi ketika ngomong kayak mungkin ya karena konsumsi ya. Maksudnya kan orang-orang aku kan lihat tarian itu tempat daerahku juga tarian daerah ya, setiap ada festival tarian segala macam. Juga pernah masuk sanggar, cuman nggak penari, cuman aku main di musik tradisional, perkusi juga segala macam. Itu cuman buat pemaloban juga segala macam. Cuman memang waktu itu tidak terpikirkan bahwa apa namanya, ternyata memang ada proses, ada sekolahnya, ada apa namanya? Oh kayak gini biungnya. Kakimu panjangan. Oh, taraje. Kalau kata orang Sunda taraje. Teraja apa? Tangga. Oh. Tangga kayu tuh. Oh. LN loh tempat. Ini kayak taraje gitu. Kan kalau di Betawi taraje itu entar aja. Oh, Taraje. Wah. Anjay. Wow. Ya kasihan lah, 1, 2, 3. Wow. Ulang. Oh, rumahku. Pergi kalian. Tapi ya balik aku mau ngomong tadi, ya di daerahku juga nggak tahu bahwa ternyata penari itu ternyata untuk jenjang kuliah itu ada jurusannya padahal. Ada. Di Indonesia itu banyak. Aku baru tahu ketika aku kuliah ya malah. Agak malu ya. Jadi kita tuh juga ada komunitas itu namanya BMPTSI. Itu perguruan tinggi seni se-Indonesia. Jadi itu tuh dari Aceh ada, di Padang ada, Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Surabaya itu banyak. Kalimantan juga ada. Dulu Kalimantan malah masih naungan Jogja kan, sekarang udah Sendiri. mulai berdiri sendiri. Tapi masih tetap wisudanya di sini. Terus sekarang di bawah naungannya isi Solo itu juga ada di Sulawesi. Oh, Itu ada lagi sama Papua. wow. Jadi udah ada banyak semua. Ya sih, kenapa ya? Karena Indonesia kan nggak lepas dari konteks kebudayaan, kesenian, di mana kita ribuan pulau, di mana itu adatnya beda-beda. Kan apalagi ketika dulu tuh masuk per daerah tuh ada tari penyambung. Iya, Nah, penyambutan. penyambutan itu kan kayak begitu wah ya, maksudku tuh orang datang aja disambut dengan tarian pula. Iya. Ada tarian, ada musik, ada makanan, Iya. include semuanya di situ. Sampai ke pulangnya juga ada. Mungkin kan? Ya, memang. Apalagi perang aja ada tarian perang. Tarian perang. Wow, gitu kayak wah ya sih. Kalau nggak dibilang wah apa ya kata-katanya? Maging lah. Karena menurutku ya tari itu begitu luas. Kita begini aja bisa dibilang menari. Jadi kayak Ya. ya gimana ya? Jadi ada di tari itu ada yang namanya gerak murni gitu. Nah, gerak murni itu kayak kalau kita makan kan begini ya. Nah, itu kan bisa ditariin gini-gini gitu-gitu, itu namanya gerak murni. Bisa dari keseharian gitu. Nah, dia garuk-garuk itu bisa. Itu namanya bergerak. Namanya kan tari kan. Menari itu bergerak kan. Jadi dengan kita duduk begini terus kamu tangan begana begini itu kan bisa dikatakan menari. Aku kira tuh gini apa? Tarian tuh tercipta karena ada satu momentum. Ya, maksud mungkin salah satu ya? Iya, bisa. Cuman kan kalau dari yang aku pelajarin ya itu semua orang itu bisa menari. Semua orang itu bisa menari. Semua orang itu bisa, misalkan kita lagi duduk, merokok, ngopi, itu juga bisa menjadi karya tari gitu. Tergantung kita yang namanya tari kan ada 3 tuh, eksplorasi, terus komposisi sama apa namanya? Aduh lupa, udah lama gak kuliah. Maaf. Iya. Pokoknya ada lah. Tiga, ya? Nah, 3. Nah, dari situ tuh improvisasi dah kayak gitu-gitu. Terus lalu dibikin komposisi. Nah, misalkan aku mencari referensi nih, oh ini duduk gini. Oh ya nanti kaki kamu berdiri gini ya gini. Terus aku setelin musik, udah gitu jadi kayak menari. Kayak gitu. Jadi kayak makanya tarian tuh luas, ada tarian yang kata Danda tadi kan, selamat datang, tarian perang. Sampai dulu tuh
beberapa sih, emang banyak juga, nggak beberapa, banyak. Maaf ya, agak konteksnya agak begini gitu. Yang ya berhubungan. Itu dijadikan karya tari. Berhubungan itu Saya tuh pernah lihat. dijadikan karya tari. Oh. Iya. Jadi maksudnya orang lagi bagaimanapun itu bisa menjadi karya tari gitu. Ya, Nah, tergantung ekspor tadi ya. nah gitu ya. itu dia. Oh. Cuman ya nggak sembarangan kayak karena kita ayo kita bikin gitu kan, nggak Oh iya, gitu. iya. Kan ada proses tadi ya, 3 hal Yang tadi namanya ya. kan ada eksplorasi, terus Hmm. ada improvisasi, lalu dikomposisikan. Ah. Nah, jadilah terbuatlah satu tarian kayak gitu. Kayak Tapi aku pernah dengar, aku lucu sih dengar itu. Yang hitungan sampai 8 tuh kenapa sih? Kayak dari itu berhitung sampai 8. Iya, Gimana? itu tuh kan sama kayak halnya do re mi fa sol la si do. Oh. Nah kayak terus kalau di Jawa itu kan ada apa, jiro lupat mo nempi, nah kayak gitu. Terus di Jawa Barat tuh aduh lupa yang punya gue sih, daminati lada. Nah itu kan sama hanya ketukan nada. Oh, ketukan. Nah, makanya nggak mungkin kan menari satu do re mi fa sol la si do, kan udah sampai segitu, berarti balik lagi ke do kan. Nah ibarat kan ngitung sampai 8 juga begitu. Jadi ngitung 1 sampai 8 itu ibarat kan satu ketukannya. Jadi misalkan pemusiknya buat nih, aku buat musik nih. Oh ini Dan, aku yang di sininya 2 kali 8, berarti do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Oh. Nah kayak gitu, ibaratnya begitulah. Makanya berhitungnya cuma sampai 8. Kan nggak mungkin 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan bingung ya bikin musiknya. Oh, iya. Karena 2 kali 8 ya, 3 kali 8 ya. terus kalau nggak 2 kali 8 tambah 4, berarti do re mi fa ya. Dari abis do re mi fa sol la si do si do tambah lagi do re mi fa sol. Nah kayak gitu. Makanya 2 kali jadi kayak gimana ya jelasinnya? Apa ya? Kan do re mi fa sol la si do. Nah itu kan 1 kali 8. Aku minta 2 kali 8 nih. Berarti do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah 2 kali 8 tambah 4. Nah tadi kan do, balik lagi do re mi fa, berarti sampai fa kayak gitu. Jadi tapi karena kalau tradisi hitung-hitungnya pakai hitungan Jawa atau hitungannya daerahnya masing-masing. Jadi punya do re mi-nya sendiri di masing-masing daerah. Ada hitungan ketukannya masing-masing ya. Dari OSIS ini udah susah kali. Gak pilih coy. Dari tadi kayak gini. Ini kayak. Terus aku kan pernah juga ya, maksudnya kalau memang waktu itu kayak Dan kau ikut ini ya, perkusi ya. Oh iya udah, tunggu mana main. Tapi memang yang mandu untuk pembuatan apa sih pola musiknya sih, kayak nada-nada gitu udah ada. Jadi kita Partiturnya. ya udah ada. Terus Dan kau ikut nari ya? Ya udah nari. Waktu itu SD terkenal lagunya Ayam dan Lape. Iya. Gitu. Kenapa nari itu nggak? Enggak. Itu selendang, apa 9 selendang itu loh. Lupa aku dari mana itu tarian. Yang lama-lama tuh kayak ikut, lama-lama kayak ikut. Oh iya, aku pernah juga nari itu dari Sumatera. Itu tuh tapi aku pakai apa tuh namanya? Bukan selendang, apa sapu tangan. Itu dari Sumatera tuh Mainau Pulau Kampai sama Sekampai 12 ya. Sekampai 12 ya. Lupa juga sih. Ya pokoknya Tapi itu. Iya, kayak pernah denger gitu ya. Lagu-lagu itu. Kalau biasanya Sampai. Sekampai 12. Bukan sekampang ya. Itu sering jadi jokesnya anak tari karena begitu sulit gitu. Oh, banyak jujur. Itu maaf. Minumnya cuma 1. Tapi enak ya minum aja. Lupa. Beli di mana sih? Gak buat. Kau buat. Yuk.